Ben ora ciloko no pola, ben ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Perhatian, dilarang menonton video ini jika kalian ingin menonton film Conjuring 3. Bukan begitu, Om Semar? Iya, Bukan begitu, Kadek? Sangat betul. karena penuh dengan spoiler semua isinya. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Ojo Dume, yang kali ini berbeda karena kita sudah melarang dari awal. Jika kalian ingin nonton Conjuring 3, jangan nonton video ini. Pause, matikan, nyalakan lagi, play tanpa suara. Iya, Tutup ya. biar bantu kita iklannya. Tetap ya kan? iklannya jangan skip. Jangan di Cuman di mute aja. ada energi bus kota. Iya, iya, iya. Iya, selamat datang di Ojo Dume Series, dan hari ini kita spesial ingin membahas film Conjuring 3. Dan ini menarik banget ternyata untuk Om Semar. Betul. Kenapa Om Semar? Dari sekian banyak film misteri di dunia, kenapa baru film ini yang ingin kita bahas khususnya? Iya. Jadi kalau mengenai film Conjuring 3, Devil Made Me Do It ya. Jadi kalau aku melihat ini film pertama dari dunia barat yang mengangkat temanya dari budaya Indonesia. Loh. Jadi dia seperti bukan mencuri sih. Kalimatnya apa ya? Terinspirasi. Cuma dengan terang-terangan seperti. Jadi karena gini. Curi secara elegan. Jadi karena gini, ini menjadi film horor pertama yang membahas tentang santet. Film Hollywood pertama ya yang membahas tentang santet. Pertama itu. Ini kedua, ini film Hollywood pertama yang membahas tentang Rogo Sukmo. Apa iya, Mas Adek? Saya belum nonton. Sama kalau gitu. Lanjut. Jadi ntar abis ini kita nonton ya. Atau kita mungkin ntar ngadain nonton bareng sama Smart People. Bioskop ya kan. Jangan kayak Ya, aja. pakai tix biar murah. Nah karena memang kalau nonton film ini harus di bioskop dengan sound yang baik lah, Proper gitu. ya. Yang proper gitu. Karena Sehingga dapat kengeriannya dapat banget. Jadi buat aku yang baru masuk dunia Rogo Sukmo itu sangat relate banget sih. Sangat relate banget karena di beberapa adegan mereka melakukan Rogo Sukmo dengan cara memegang. Misalnya ada satu adegan ya. Di adegan yang paling serem buat aku ada di adegan di kamar mayat. Dimana ini ceritanya si Cenayang ini yang cewek dan suaminya itu pengen mencari tahu mengenai siapakah pembunuh dari mayat ini gitu. Akhirnya mayatnya dipegang, akhirnya dia Rogo Sukmo untuk mencari pas dia hidup tuh gimana gitu, ketika hidup dulu. Tapi ada description nggak? I will Rogo Sukmo this. No, ya. nggak ada dong. No, dia bahkan dia nggak menyebutkan itu apa sih sebenarnya sih, karena memang dan mengenai santet pun yang dia menaruh suatu benda gitu, benda yang kayak emang santet. Kalau misalnya teman-teman pernah melihat benda santet ya kayak gitu persis gitu. Jadi kiriman benda dia, jadi dia tuh kayak apa ya? Benda ditanam gitu ya, atau ditaruh gitu ya. Iya, totem kayak benda ditaruh. Jadi sebenarnya tuh udah dilakukan sama horor-horor Indonesia pada zaman-zaman dulu sih sebenarnya gitu, di masa kejayaan film horor tuh. Ini dilakukan lagi oleh Barat dengan special effect yang keren gitu. Maksudnya cuman di sini yang aku pengen highlight adalah
kayaknya Barat juga udah mulai sadar gitu mengenai keberadaan Rogo Sukmo ini gitu. Santet gitu, dan karena buat mereka ini fresh sih gitu. Oke. Sebelum lanjut lagi nih Om, sebelum banyak spoiler lagi, Ki Adik, apakah Rogo Sukmo, ilmu santet ini sejatinya, pertama dulu ya, yang paling awal adalah pertanyaanku, bisa dilakukan oleh orang bule? Iya. Apakah hanya orang Nusantara aja yang bisa? Bisa aja, dengan syarat apa lelaku yang dibutuhkan dari keilmuan tersebut mereka bisa melaksanakan. Dan saya yakin walaupun mereka adalah manusia yang paling disiplin, orang Eropa itu, tapi kedisiplinan mengenai keilmuan saya rasa nol. Nggak mungkin mereka sanggup untuk melakukan hal itu. Itu yang aku pikirin sih Ki. Iya. Apa Om Semar mikirin apa? Nah, karena kan untuk Rogo Sukmo itu kan ada beberapa tirakat yang harus dilakukan. Iya. Sementara kalau di situ digambarkan adalah dia itu, ini no offense dengan agama ya, kita nggak sama sekali agama, itu maksudnya di ritual agama tersebut tidak setauku tidak ada tirakat untuk Rogo Sukmo gitu. Jadi memang untuk mendapatkan ilmu itu sebenarnya harus ada yang dilakukan dulu gitu. Nah makanya aku pengen tahu gitu dari sisi Ki Adik gimana gitu. Ternyata tadi sudah disebutkan gitu. Cuman di adegan di Conjuring itu sangat detail. Apanya Om Semar? Detail dari kengeriannya ketika berada di dalam dunia Rogo Sukmo, dan penggambarannya sangat persis seperti yang aku alamin lah. Jadi memang kengeriannya kan pertama kan kalau digambarkan di situ kan ketika kita di dalam dunia Rogo Sukmo, dunia antara lah aku bilang itu, salah satu ketakutan ya dan bahayanya adalah ketika kita ditahan sama makhluk untuk nggak bisa balik lagi ke badan. Itu sebenarnya ketakutan, dan itu film itu berhasil menangkap itu. Wow. Dan benar-benar persis. Dari 1 sampai 10 skalanya, kepersisannya tuh berapa? 8 sampai 9 lah. 8 sampai 9. Waduh. Dan ini gimana Ki? Maksudnya tapi gini sih Ki, aku mau mematahkan yang harus melakukan tirakat tadi, karena bukannya saya membenarkan tanpa tirakat, cuman kemarin kan 1-2 kali aku pernah mencoba. Betul. Aku tanpa tirakat. Betul. Tapi memang bisa Ki. Betul, bisa. Nah maksudku, bagaimana dengan teman-teman di barat sana yang tanpa tirakat tapi bisa juga kok gitu? Nah, kalau Mas Didra saat melakukan itu kan selalu kami dampingi. Iya. Nah, jadi dengan tanda kutip saat Mas Didra pergi, insya Allah nggak ada yang ganggu untuk hal-hal goib. Tapi jika orang Eropa, orang bule yang kita sebut itu adalah melakukan, dia sendiri melakukan tanpa tirakat, tiba-tiba dia berangkat seperti yang di film itu yang Mas Om Semar ceritakan, nggak bisa pulang lah, atau sungsang, dia mau pergi ketahan, atau saat balik ke tubuhnya itu nggak bisa masuk lagi. Itu hal-hal yang paling sensitif dan hal-hal yang sangat mungkin bisa terjadi dalam perihal ilmu Rogo Sukmo gitu. Oke, berarti Om, apakah Om pernah berspekulasi bahwa pembuatan film ini juga melibatkan orang Indonesia? Sepertinya gitu ya, sepertinya atau at least riset dari literasi, pasti dari mengenai buku-buku mengenai itu, karena mereka menggambarkannya dengan sangat persis gitu. Nah, dan sebenarnya aku pengen tanya ke Ki Adik adalah sebenarnya budaya Rogo Sukmo, santet dan segala macam itu sebenarnya dapat dari mana sih? Apakah budaya Barat juga ada yang menyerupai seperti itu, atau memang hanya ada dari Indonesia gitu? Kalau budayanya Rogo Sukmo sama budaya santet gitu. Ya, kalau budaya santet mungkin di beberapa pelosok dunia ada, seperti di India, di Afrika, di bagian tertentu, di China, itu ada budaya-budaya santet dengan jenis keilmuan yang berbeda. Tapi intinya adalah dia berkolaborasi dengan bangsa jin
untuk melakukan kejahatan terhadap sesama manusia yang dianggap sebagai sihir saat zaman Fir'aun. Sedangkan kalau Rogo Sukmo itu pure punya kebudayaan Nusantara. Jadi tidak ada itu Rogo Sukmo itu di India atau di China atau di Afrika atau belahan negara manapun. Mereka hanya berangan seandainya bisa seperti ini, seandainya. Ternyata andai-andai mereka itu udah kita lakukan oleh nenek moyang kita. Mungkin juga pernah tercatat di zaman kolonial, kok manusia Jawa waktu kolonial ngejajah ke sini, kok bisa ya mereka seperti ini. Mungkin itu tercatat dan catatan-catatan itu menjadi sebuah pertanyaan dan rujukan kepada ilmuwan atau kaum Cenayang di sana, sehingga mereka memiliki alibi. Wah, ternyata ini mungkin bisa seperti ini. Jadi hal-hal seperti itu yang menjadi gambaran pembuatan film yang Om Semar tonton. Mungkin aja seperti itu gitu loh. Mas Anto. Salah subuh dulu. Saya Rogo Sukmo ke tempat tidur. Baru banget ya tadi saya balik. Hampir saya nggak bisa balik. Bisa lawan kan. Iya. Ngantuk gitu. Jadi seperti itu Iya, Om iya, Semar. iya. Tapi tadi Om Semar sudah menyebutkan yang paling menegangkan adalah Sandy kamar mayat. Jadi saya Boleh ceritakan dulu. detailin lagi Om. Jadi ketika itu ya tadi gitu si pasangan Cenayang ini dia ke kamar mayat dan memegang salah satu mayat korban pembunuhan yang menurut mereka dibunuh sama pemuja setan. Nah mereka akhirnya si ceweknya ini yang memang punya kemampuan memegang tangannya akhirnya mencari tahu mengenai sejarahnya, apa kematiannya gitulah, apakah benar seperti yang ditulis di catatan polisinya atau gimana. Malah cuman ketika dia megang itu dia malah Rogo Sukmo ke alam sekarang. Jadi dia seperti ditarik sama energi yang akhirnya dia malah ngelihat altar penyembahan setannya gitu. Penyembahan setan dengan ritual-ritualnya banyak sekali gitu. Maksudnya ada fotonya. Jadi seperti kayak voodoo sih. Lebih ke voodoo, dan dia datang ke sana sampai akhirnya dia bertemu muka dengan si pengirimnya itu. Nah itu karena ketika dia mau balik, dia disuruh balik sama suaminya. Pas disuruh balik sama suaminya, saya nggak bisa balik karena dia ditahan sama si pembunuh setannya itu. Nah ketika nggak balik itu, si pembunuh setannya itu mengirim energi ke salah satu mayat di sana untuk bangun gitu, dan untuk mengejar membunuh si istrinya yang lagi Rogo Sukmo. Dan menurutku itu kengerian yang buat aku bisa saja terjadi gitu kalau misalnya ketika aku melakukan hal itu, ketika aku nggak bisa balik ke sana. Ini gitu. Jadi ya menurut aku terlalu detail buat aku sih, kayak ya itu suatu ketakutanku sebagai Rogo Sukmoers. Rogo Sukmoers awal-awal ya gitu. Karena memang iya, suatu traveler baru-baru gitu kan, emang karena untuk balik semisal ditahan gitu sama makhluk di dunia itu menjadi nggak bisa balik, itu takutan saya sih sebenarnya. Makanya berulang kali juga Ki Adek mengingatkan bahwa tirakat itu begitu pentingnya Ki. Betul. Untuk pertahanan diri kita ya Om Betul, Semar. betul. Jadi jangan main-main, sekali lagi kita sama-sama saling mengingatkan bahwa Rogo Sukmo bukan mainan. Ini salah satu contohnya di film itu emang ketakutannya. Iya, ternyata ada dapat contohnya. Dapat contohnya Saya jelas. juga ya. Pernah apa? Sekitar tahun 2007. Saya Rogo Sukmo. Begitu saya pulang, saya bingung, kok saya ada dua gitu. Saya mau masuk yang kiri atau yang kanan. Ternyata ada bangsa goib yang menyerupai saya untuk mereka tuh berharap saya salah masuk tempat gitu. Mungkin kalau saya salah masuk tempat, ya saya nggak balik lagi gitu. Alhamdulillah dengan izin Allah saya masuk ke tubuh saya kembali. Ingat nggak Ki waktu itu Rogo Sukmo kemana dan kok maksudnya bisa terjadi hal seperti itu? Waktu itu
saya dapat cerita dari seorang kiai yang kebetulan memang ketemu, terus kita ngobrol-ngobrol. Dia menceritakan sebuah pengalaman spiritualnya, sehingga dia bilang begini, kalau nggak percaya ya kamu lihat aja. Dan sampai di rumah saya lihat sendiri gitu. Ternyata pas pulang tuh, loh ini saya yang kanan apa yang kiri, karena dua-duanya saya ada di situ gitu. Nah kalau di film tadi kan Ki, yang ngisengin itu adalah sosok atau energi yang berada di lokasi yang lain, tempat Rogo Sukmo. Nah biasanya gangguan yang menghalang kita untuk kembali itu kok apakah makhluk dari tempat yang kita kunjungi Rogo Sukmo atau makhluk dari sekitaran badan kita saat Rogo Sukmo? Biasanya gimana sih Ki? Yang mengganggu itu siapa? Jadi kalau memang ada dua. Kalau di seputaran kita saat kita mau membaca mantra atau baca doa untuk kita pergi, itu udah ada gangguan. Begitu kita lompat mundur ke tahun yang kita inginkan, di sana juga energinya kan macam-macam. Jangan sampai energi di sana tuh terserap oleh kita dan kita bawa pulang kayak gitu-gitu. Jadi memang ada dua. Jadi gangguan saat kita mau berangkat dan saat kita mau pulang, dan gangguan dalam perjalanan. Jadi kalau misalnya, jadi yang aku rasakan hampir sama dengan Conjuring, aku pernah mengalami pengalaman ini Mas. Jadi kan kalau saya kan, kalau Rogo Sukmo masih belum terlalu bisa ke masa lalu sebenarnya. Jadi masih masa sekarang atau kalau enggak ya deket-deket lah. Nah ketika itu aku baru pertama kali bersama Iman. Waktu itu aku baru mencoba bersama Iman berdua gitu, nganterin dia sebenarnya sih, nganterin dia ke rumahnya gitu, ke rumahnya dari Jogja, ke rumahnya yang di Kayu Manis gitu. Nah ketika perjalanan aku kan memvisualisasikan itu seperti kita kayak ketika mau nyampe itu kita kayak terbang gitu. Nah ketika ngelewatin salah satu areal perkebunan, entah gimana tiba-tiba ada tangan yang ngeraih gitu. Aku waktu itu cuma mendengarkan suara hatiku, jangan hindarin tuh tangan, karena tangannya itu seperti gapai gitu. Sret. Aku ngerasa kalau itu sampai kena ke aku udah pasti gue ketahan gitu. Jadi aku jadi langsung ingat adegan itu, ingat pengalamanku sih gitu. Oke. Nah ini ada yang menarik, boleh diceritakan nggak sih Om? Apa tuh? Yang Boleh. kejadian kita Boleh. kamar. Iya boleh. Nah, jadi Ki Adik dan Smart People sempat terjadi juga kayak tidur malam gitu. Tidur malam memang tidur kecapean, ketiduran gitu lah. Ya. Jadi jam 7 sampai jam 8. Terus kok rasanya kok habis tidur malah capek gitu. Terus biasa ya komunikasi dengan Om Semar, ayo habis ngapain ayo gitu. Tadi tidur kemana ya, gitu. Aku nggak inget sampai akhirnya nggak apa-apa. Sampai akhirnya Om Semar fotoin kamarnya berantakan. Ini kamu tadi berantakan, nabrak. Nah itu sebenarnya yang terjadi apa Om? Jadi kalau apakah itu aku Rogo Sukmo juga? Nanti aku pengen validasi juga sama Ki Adik kebetulan. Jadi emang ketika Mas Didra, yang aku rasain ya, ketika Mas Didra ketika jalan itu tiba-tiba somehow aku melihat yang itu mungkin kamu atau mungkin yang mirip kamu, aku nggak tahu sih. Aku butuh validasi dari Ki Adik karena kamu tuh kan nabrak lorong rumahku sampai aku videoin tuh kan. Itu sampai tepukan kotak tuh jatuh, temukan buku tuh jatuh. Cuman aku lihat tuh kamu jalan gitu. Memungkinkan nggak sih kalau misalnya pas Rogo Sukmo gitu? Aku pengen tanya Ki Adik sih. Ya, kayak gitu memungkinkan. Jadi karena kita kurang fokus, kurang persiapan tapi kita memaksakan. Jadi antara si ruh ini keluar dan enggak. Jadi seperti tubuh ini seperti mayat hidup. Jadi dia bergerak tapi si sukmanya nggak merasakan gitu, rohnya nggak tahu itu tubuhnya kemana. Itu karena tapi dia juga belum berangkat tapi setengah gitu. Iya. Nah, karena itu kurang persiapan sebenarnya kayak begitu. Karena bisa mungkin aku validasi bahwa memang tidak ada niatan Ki awalnya. Iya betul. Jadi kayak mungkin aku kecapean dan aku kan belum bisa mengontrol Ki. Jadi bisa aja tuh Ki, kayak mental-mentalan. Iya betul. Kok tiba-tiba ke rumah. Iya bahaya itu sebetulnya Mas Indra. Bahayanya gimana tuh Ki? Ya itu
karena persiapan belum mateng, tujuan nggak ada, kita itu main juga nggak berangkat, akhirnya itu dia membahayakan, menjadi saraf-saraf daya ingat kita terganggu. Takutnya begitu itu, makanya kan lupa kita dari mana mau kemana, itu lupa. Bener. Itu kalau seringkali kita melakukan hal itu bisa setengah kopling gitu. Setengah kopling. Iya, Setengah soalnya kopling. gara-gara hal-hal kayak gitu kadang aku suka lupa bayar Iya, cicilan, itu. bayar cicilan. tagihan, suka Nah. lupa kadang. Ditagih Kasihan terus. penagihnya berarti. Iya, Iya. pas inget juga memang saya juga lupa belum ada duit. Iya. Ada aja. Iya. Semoga habis video ini kita semua berkah, semua sehat selalu. Amin. Semua tagihan terbayarkan. Terbayarkan ya, dan kita bisa cerita-cerita kembali. Iya, gimana? Oh iya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana Om Semar sebagai tadi sudah mendapatkan input dari Kiadex dan juga gangguan-gangguan residu dari saya. Ya. Apakah Conjuring 3 layak untuk ditonton atau tidak? Sangat layak ditonton sih. Sangat layak ditonton untuk para penggemar dunia spiritual, karena memang menggambarkan sekali pengalaman Rogo Sukmo dan pengalaman santet gitu, dan secara visualisasi yang apik, bagus, ceritanya juga bagus gitu, dan ketakutannya sangat nyata. Jadi buat penggemar horor tonton harus ya. tonton. Dari Kiadex ada tambahan Kiadex? Iya, saya juga menyarankan kalau memang menonton agar lebih mengetahui tentang Rogo Sukmo seperti apa yang dialami. Mungkin dari film itu Anda bisa mendapat gambaran atau referensi tentang Rogo Sukmo. Dan jangan lupa kalau nonton undang saya, karena saya belum nonton. Saya juga belum nonton. Belum, iya. Berarti 2 tiket tambahannya semua masih jeda. Sama pasangan kita. Iya, Oh, ya, 4 sama berarti. istri saya dan Sama saya juga mau nonton. Sama istri saya berarti 6. Nah, Mas Tek mau nonton nggak? Oh iya, berarti Ko Yun Yun. Jangan nggak jadi kebanyakan, Mbak. iya. Kok Mbak? Ya kan biasanya nonton Mbak-mbak. Oh iya. Kan Kalau mas-mas jarang suka nonton. Oke. Soalnya ada mbak-mbaknya. Iya. Udah, sebelum ini menjadi runyam, terima kasih Smart People yang telah menonton. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Akhir kata saya Ditra Rashid. Saya Om Semar. Saya Kiadex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your rights on the stars and the feet on the ground. Toti benuri pemuti, noto lihat penora kualat, noto rasa penora ciloko, noto pola penora salah. Aja, dumi, aja, dumi, aja, dumi, aja, dumi, aja dumi.